Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Sehingga sampai detik ini, pagi yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid, beribadah, berzikir, dan juga bisa mengikuti taklim kajian kita pagi ini. Karena Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk beribadah, nikmat beramal soleh. Ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling mahal, yang harus baru kita syukuri. Ya, dunia boleh hilang, dunia boleh nggak dapat, dunia boleh pergi, tapi iman, Islam, ibadah tidak boleh hilang. Karena nilainya jauh lebih tinggi dari nilai-nilai dunia. Pada minggu yang lalu kan kita sudah bahas, itu enaknya kalau kita jadi orang ikhlas, ya. Pasti kita dapat nilai yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah berkenan terus menambah nikmat iman Islam, ibadah kepada kita. Mudah-mudahan saat kita semua nanti menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ya. Dan juga kepada keluarga beliau, ahli baiknya, dan juga kepada sahabat-sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah melaksanakan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk surga dengan Allah, berkumpul dengan keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal. Ya, hari ini kaji kita ini pas kesempatan setelah pemilu. Ini penting, ngaji itu penting, cari ilmu itu penting, ya, biar kita selalu terjaga. Ilmu itu salah satu fungsinya menjaga kita, ya. Ilmu itu apakah ilmu agama yang menjaga agama kita, ya. Kalau ilmu dunia yang menjaga dunia kita, jadi gitu. Tapi kalau ilmu agama dalam pandangan Islam, ya juga menjaga dunia dan akhirat kita. Maka salah satu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa terjaga kalau kita mengikuti petunjuk agama. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk agama, bimbingan agama, hidayah dari Allah, hidayah Islam, ya gak akan terbimbing hidup kita. Yang namanya hasanah tidak akan bisa kita dapatkan, baik di dunia maupun apalagi di akhirat. Nah, kembali kepada kaji kita. Ini banyak yang galau-galau, banyak yang sedih, berkecamuk, bercampur, marah, geram, ya, sedikit berkecamuk, nano-nano, ya, asam manis plus pahit lagi tambah, ya. Nah, jadi itu gunanya ngaji, itu gunanya kita mencari ilmu, punya ilmu. Nah, kalau kita bahas kaji kita pada minggu yang lalu kan tentang ilmu ikhlas, ya. Buka lagi YouTube-nya, ya, tentang ikhlas. Bagaimana kaji kita, bagaimana pentingnya ikhlas itu, bagaimana ruginya orang yang tidak ikhlas.
bagaimana baiknya manfaat yang begitu besar ketika kita ikhlas. Maka salah satu ikhlas itu kemarin kita bahas merupakan kerja langit, kerja rohani, kerja hati. Dan itu poinnya di situ. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam beramal, ya, mari kita bahas. Ikhlas itu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah ikhlas, insya Allah pasti kita dapat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rahmatnya, dapat ridhonya, dapat pahalanya, ya, baik di dunia, ujungnya di akhirat nanti ya dapat surganya. Bukan hanya dapat surganya, bahkan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita bahas pada beberapa waktu yang lalu juga. Mencari wajah Allah, kan salah satu definisi ikhlas itu mencari ridhonya atau mencari wajahnya. Gitu. Kok bisa mencari wajahnya? Betul, itu bisa dipahami secara konotatif, bisa dipahami secara denotatif. Kalau konotatif itu berarti kiasan. Wajah Allah itu artinya senangnya Allah, kan? Jadi istilah carmuk itu ada dalam Al-Quran. Cari muka. Cari muka siapa? Cari muka Allah. Jadi boleh kita ibadah cari muka. Malah diperintahkan ibadah cari muka. Muka siapa? Muka Allah, bukan muka manusia. Jadi ternyata istilah cari muka itu dalam Al-Quran ada, Pak. Itu yang kemarin kita bahas dalam surat 2 ayat 272. Ya. Jadi gitu. Wa ma tunfiqu min khairin ya fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ya, tidaklah kamu berinfak, janganlah kamu berinfak kecuali untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah itu kan bahasa Arab, bahasa kita muka. Itu secara konotatif cari muka itu artinya apa? Cari perhatian supaya orang senang sama kita, kan cari muka. Carmuk lo kita bilang itu kan. Itu artinya supaya orang yang kita cariin mukanya dia senang sama dia. Sebenarnya itu bahasa apa namanya? Bahasa konotatif, bukan denotatif. Mana muka lu? Kalau bahasa manusia itu konotatif, Pak, nggak bisa denotatif. Cari mukanya, gimana muka lu? Gua cari kan nggak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Allah bisa itu denotatif. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya kiasan, denotatif itu mungkin majas istilah bahasa kita. Ada yang makna majas, ada yang makna hakiki. Ya, kalau makna majas itu tadi konotatif, jadi bisa juga makna hakiki, makna yang betul, cari muka betul, bahwa nanti kita di akhir akan nampak mukanya Allah, melihat mukanya Allah, melihat wajahnya Allah. Jadi mencari muka Allah itu supaya kita cari ujungnya nanti dengan ibadah itu kita akan cari wajahnya Allah, ketemu muka Allah di dalam. Apa dikatakan itu dalam surat Al-Qiyamah itu, ya, dalam surat Al-Qiyamah. Kan begitu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu sangat bergembira, sangat bahagia, ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat wajah Tuhan. Nah, jadi gitu. Balik kita pada kaji kita. Jadi kalau ikhlas enak, damai hati itu. Nah, balik kita kepada kaji kita konteks pemilu ini. Makanya dari awal saya katakan ikhlas dalam beramal. Nyoblos yang manapun ikhlas. Ya. Jadi gitu. Syarat ikhlas kan udah kita bahas kemarin. Jadi kalau nyoblosnya ikhlas ternyata tidak sesuai dengan harapan dunianya, ya santai aja. Amalnya sudah sampai. Enggak usah galau-galau amat. Ya sedih sepukul-sepukul aja lah. Gitu. Yang sampai gara-gara itu sampai waduh ada yang mau ngomong, bahkan kadang-kadang sampai ngomongnya bisa di luar, mengeluarkan kita pada Islam, nauzubillah, mengeluarkan kita pada iman. Kenapa Tuhan bikin gini kok gitu? Nah, bisa merusak iman itu. Bahaya. Gitu loh. Jadi gitu. Nah, ini kita bahas khusus nanti. Di hari ini kita akan bahas khusus ini supaya
Jangan galau, santai saja. Ya, bapak yang tidak terlibat aja, saya terlibat langsung aja ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah itu. Ya kita mau jaga itu. Ya, biasanya amal sudah sampai. Semua capek kita bernilai pahala, semua pikiran kita juga dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua harta yang kita keluarkan jadi infak. Kenapa? Kan kalau kita infak kan nggak pernah berhitung kita apakah dapat atau tidak dalam konteks dunia. Sudah sampai Allah yang balas. Berapapun habisnya itu. Nah kalau gini kan nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ikhlas ini stres. Berhitung berapa uang yang habis, berapa capeknya udah penuh harap-harap tiba-tiba tak jadi. Itu ada yang bisa gila. Kan tapi sekarang ada rumah sakit yang pasca pilek, dibikin itu rumah sakit khusus pasca pilek, ya. Nah, jadi begitu. Dan kalau kita ikhlas ada masalah. Ya, ada sedikit rasa itu tuh biasa, itu manusiawi, tapi harus dibuang, harus dilawan. Karena aku ini kan ikhlas. Begitu kita bilang kita kembalikan pada nanti ya kita bahas ya. Kalau kita namanya ikhlas itu ya fokus pada tujuan kita, fokus pada niat kita. Karena lu cari ridho Allah, lu cari rahmat Allah, kita cari pahala di sisi Allah, ya sudah fokusnya di situ. Kalau nggak dapat dunia nggak ada masalah. Kan saya bilang kemarin, yang namanya ridho Allah itu, rahmat Allah itu unlimited, tak terhingga. Yang kemarin kita lambang bikin dulu. Kalau itu udah dapat, semua yang dunia ini yang jadi cetek. Kan saya bilang kemarin, dunia itu terbatas, konstanta C. Jadi kalau tak terhingga dikurang konstanta, tetap aja tak terhingga hasilnya. Gak ada masalah. Ditambah pun dia tetap tak terhingga tambah C, itu gak ada masalah dengan tak terhingga kurang C, tetap tak terhingga. Gak ada masalah, kecil semua itu. Jadi C-nya dapat atau tak dapat, bahkan berkurang pun tidak ada. Nambah pun dia nggak senang-senang amat, orang cuma konstanta. Kurang pun dia nggak ada masalah juga, cuma konstanta, terbatas. Yang kita dapat sudah pasti unlimited, yang tak terbatas santai aja. Udah pasti dapat yang tak terhingga. Justru saya bilang kemarin pelajaran kita, justru kalau tak ikhlas itu malah rugi, sayang, aneh, terlalu, paling parahnya apa kemarin? Bodoh. Gara-gara yang sedikit kita nggak ikhlas, yang tak terhingganya hilang. Yang dunia juga belum tentu, bisnis belum tentu untung. Betul. Bisnis belum tentu untung, Pak. Masih ada risiko rugi di situ. Rumah tangga belum tentu bahagia, belum tentu punya anak pun belum tentu anaknya sesuai dengan harapan kita. Apalagi sekolah belum tentu lolos, atau kalaupun lolos belum tentu nilainya baik sesuai dengan harapan kita. Apa saja semua belum tentu di dunia ini. Gak ada yang pasti di dunia ini. Termasuk nyoblos yang kita maksudkan tuh belum tentu menang. Dunianya belum tentu. Tapi begitu kita ikhlas, ridhonya dapat dari Allah. Apa lagi? Rahmatnya dapat, pahalanya dapat, dan itu semua khairun mimma yajma'un. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Kata rahmat Allah itu, ridho jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia. Itu yang membuat kita menjadi tenang. Makanya orang ikhlas itu pasti tenang. Gak ada yang bikin dia sedih, gak ada yang bikin dia galau gitu. Ya sudah, memang takdirnya harus begini. Orang belum tentu dapat kok. Emangnya pasti kemarin kita udah datang kumpul ke JIS segitu banyak buatlah juta, ya pasti menang, belum tentu. Tapi Ustaz, kenapa ini yang curang kok dikasih sama Allah, kok diizinkan? Kita yang baik, yang bagus kok Allah belum kasih.
Allah Maha tahu kebaikan dari segala. Pokoknya prinsipnya nanti kita bahas juga itu. Yang namanya ketentuan Allah pasti yang terbaik. Karena kacamata kita cuma ilmu kita ini cuma cetek, Pak, terbatas. Jangankan yang gaib, yang nyata aja belum banyak ilmu kita yang nyampe kok. Berapa jauh alam semesta, itu kan nyata itu. Berapa jauh dia sampai, nggak tahu kita apa itu. Apa yang perut di dalam bumi juga, kita nggak tahu. Itu yang sesuatu yang ada dalam nyata saat ini. Apalagi yang sifatnya gaib. Gaib saat ini maupun gaib nanti masa depan atau gaib masa lalu. Kita tahu. Ilmu Allah itu luas. Bisa jadi apa yang kita pikir sekarang baik belum tentu baik. Wa asa an takrahu syai'an, kata Allah dalam surat 2:217. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Ayatnya wa asa an takrahu. Boleh jadi kau membenci sesuatu wa huwa khairul lakum. Baik bagimu. Baik saat ini atau baik besok, baik duniamu atau baik akhirat. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kau suka sesuatu Allah enggak kasih. Kenapa? Wa huwa syarrul lakum, karena itu buruk bagimu. Kenapa? Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian enggak tahu, terbatas sekali ilmu kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Di belakang, di belakang semua Allah Maha tahu. Kita terbatas banget yang kita tahu. Makanya ikhlaslah dalam beramal. Ini soal aman, Pak. Kalau bab akhirat sih insya Allah kita ikhlas. Sholat insya Allah kita ikhlas. Ya, karena semua itu nilai. Tapi kadang-kadang yang punya nilai-nilai dunia itu yang sulit. Mulai dari sedekah yang ada dunia itu makin berat, lebih sulit. Ikhlasnya sedekah daripada ikhlasnya sholat. Haji itu lebih susah ikhlasnya daripada sholat. Umroh itu lebih susah ikhlasnya karena ada nilai dunianya. Itu baru yang itu setengah-setengah. Bagaimana kalau yang dunia hampir 100%? Ikhlas dalam bisnis, ikhlas dalam rumah tangga, ikhlas dalam kerja. Nah, ikhlas dalam nyoblos, ikhlas dalam pemilu, ikhlas dalam nyalek kalau saya misalnya, ikhlas dalam politik, ini gak ada masalah. Kalau ikhlas sudah dapat, alhamdulillah. Nggak dapat pun alhamdulillah juga. Maka selalu kita mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagimu Allah atas segala sesuatu. Kayak tadi. Dapat alhamdulillah, kita bersyukur. Kalaupun tak dapat, alhamdulillah, kita bersabar pun tetap bernilai. Bersyukur nilainya tak terbatas, begitu kita sabar, nilainya pun tak terbatas juga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang sabar disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Asik mungkin sudah pahalanya udah nyampe. Karena Allah belum kasih mungkin ya banyak hal Allah belum kasih. Nah, jadi itu sedikit pengantar. Ya, insya Allah kalau begini nggak akan galau. Ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita pada ini, makanya ikhlas saja. Apa saja ikhlas. Dalam bisnis rugi nggak ada masalah, orang pahalanya udah sampai. Banyak orang yang stres ketika bisnis, ketika ruginya miliaran. Atau ruginya ini ya termasuk juga bisnis politik kan, itu gambling banget. Nah, bayangin calegnya yang jadi cuman berapa kursi, yang daftarnya ribuan gitu, peluangnya lebih berat lagi. Presiden lebih parah lagi.
Nah jadi begitu. Nah kalau kita ikhlas sudah santai saja. Yang penting nilainya sudah dapat di sisi Allah. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, fama utitum min syai'in kata Allah. Fama ta'ul hayatid dunya. Apa yang kau dapat di dunia ini kecil kata Allah. Tapi apa yang di sisi Allah, wa ma inda rabbika khairun wa abqa. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi insyaallah ikhlas saja. Santai aja Bu ya, tidak ada masalah. Bisnis rugi, pahalanya sudah sampai ketika ikhlas. Rumah tangga, ya tiba-tiba tidak sesuai harapan kita. Pikir suami baik-baik, rupanya dia kawin lagi, santai saja. Enggak bisa Ustaz, perasaan saya Ustaz, ya itu ujiannya. Makin berat terasa, makin besar pahalanya. Kan enak gitu loh. Ujian yang sama Pak, bagi orang yang berbeda nilainya bisa berbeda, tergantung berat ringannya. Ujian yang sama. Nah, kalau ibu terasa berat, kita terasa berat ujian ini, nilainya berat banget. Nilainya pun besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya nyumbang 1 miliar dengan orang miskin nyumbang 100.000, itu bisa beda nilainya. Bisa bahkan mungkin orang miskin yang nyumbang 100.000 yang lebih tinggi, karena dia terasa lebih berat. Karena 100.000 itu udah habis-habisan hartanya itu. Sementara orang kaya yang 1 miliar masih ada lagi sekian puluh triliun lagi misalnya gitu. Oke, mudah-mudahan ini kita sangkut dengan kaji kita kemarin. Insyaallah begitu kita ikhlas sudah sampai, apapun hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk kita pada pembahasan kita. Hah? Bukan, ini belum masuk Pak, ini pengantar nih. Ini baru pengantar. Ini kan saya mengaitkan dengan yang kemarin, dengan apa? Dengan kaji kita. Ini kaji baru ini. Ini kaji baru kaitan dengan pemilu. Bukan selesai kita Pak. Oh, masih panjang ini. Terserah Abang mau nanya apa aja, dikumpulkan semua pertanyaan. Ya. Begitu. Biar puas. Dek, siapkan apa? Siapkan mic. Mana Dek? Nah, mantap. Tes dulu. Mantap. Saya minum dulu, bismillah. Ini panjang Pak, ini kaji kita 2,5 jam ini biar selesai. Asal kuat aja. Ya. Jadi ada 3 pembahasan saya. Pertama kaitan dengan takdir. Ya, pembahasan ikhlas sudah selesai, kita masuk kepada bahasan takdir. Dari dulu saya katakan, belajar takdir, ilmu takdir, masalah takdir itu masalah yang sangat berat. Ya. Takdir kan rukun iman yang ke-6. Ini rukun iman yang paling berat di antara semua rukun yang lain. Makanya dia dibuat paling tinggi atau paling akhir. Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5 memang berat juga Pak ya, bagi orang yang nggak berusaha ya juga berat. Dalam konteks apa? Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5 itu logik iman kita nyampe secara umum, mudah kita cerna, akal kita nyampe, akal iman ya, bukan akal orang yang abal-abal, akal yang jernih. Akal yang jernih nyampe. Kalau akal yang tak jernih ya tak nyampe. Maka dalam Al-Quran dikatakan afala ta'qilun, apa kok enggak gunakan akalmu? Afala tatafakkarun, enggak kau berpikir? Jadi kalau digunakan akal, mau berpikir dengan baik pasti nyampe. Nah, 1 sampai 5 ini beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab,
beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat. Itu akal yang jernihnya. Tapi beriman kepada takdir ini nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe akal kita, nggak nyampe. Beriman kepada Allah ya iya dong, pasti penciptanya ada dan dia harus tunggal dan dia maha segala-galanya, kan nyampe. Dan dia tidak sama dengan apa yang dia ciptakan. Itu akal nyampe, ya iya dong. Kalau sama ya apa bedanya Tuhan sama makhluk? Oh, oke, nyampe. Adanya malaikat nyampe, untuk dia adalah hamba Allah, dia punya tugas-tugas tersendiri sama dengan seperti kita tugasnya. Dia hamba juga, cuman tugasnya lebih spesial dibanding dengan kita. Oke, nyampe. Dia bukan pembantu, malaikat itu bukan pembantu. Oh, ibadur rahman. Dia sama dengan kita, hambanya Allah. Beriman kepada kitab, ya dong. Gunanya kitab membimbing kita, hidup kita. Supaya hidup kita ada apa namanya? Ada guidance-nya. Ada pagernya, ya dong. Supaya apa? Karena kan kita tidak langsung ketemu sama Allah yang maha, maka dia turun utus apa namanya kitab, dia turunkan kitab untuk membimbing kita secara langsung. Walaupun secara tidak langsung, tetap Allah beri hidayah ke hati kita. Oke, akal nyampe. Nah, kalau turunkan kitab terakhir yang tidak ada salahnya, yang berlaku sampai sepanjang zaman, yang dijamin kebenarannya, otentikitas dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, dan gak bisa ditiru. Oke, nyampe akal kita. Begitu juga Rasul, ya dong, harus ada Rasul dong, memberi contoh bagaimana cara hidup. Nyampe juga akal kita. Adanya hari kiamat, hari akhir, ya dong. Adanya hari pembalasan, karena tidak semua kebaikan bisa dibalas di dunia ini, tidak juga semua kejahatan juga bisa dibalas. Jadi pembalasan yang sempurna harus ada hari akhirat. Supaya yang kurang-kurang dibalas di dunia bisa disempurnakan di akhirat. Nyampe ke akal kita? Nyampe. Tapi begitu takdir dong. Nyampe. Kayak banyak orang protes terhadap takdir. Biar dia rajin ibadah, biar dia rajin banyak ilmunya, apanya. Begitu urusan takdir ini nggak nyampe. Di satu sisi kita disuruh beramal, di satu sisi kita suruh berdoa, di satu sisi kita suruh berusaha, di sisi lain segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Nggak nyambung, Pak. Kalau logikanya ya, kalau segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah ditentukan, untuk apa? Kan itu logikanya. Kalau segala sesuatu sudah ditentukan di logika manusia nih. Segala sesuatu sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Kata Allah, ma asaba min musibatin fid dunya, ma asaba wa ma asabakum, apa saja yang menimpa kamu, baik yang buruk maupun sudah Allah tentukan. Ya. Apa saja yang terjadi di dunia, fil ardi wa fi anfusikum, yang terjadi dalam dirimu, illa fi kitabin, sudah ditentukan oleh Allah. Surat 57 Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, sudah ditentukan. Baik ketentuan yang enak maupun yang tak enak, dari dulu sampai hari kiamat ditentukan semuanya. Loh, kalau gitu untuk apa kita berdoa? Logika kita bilang gitu. Untuk apa kita berdoa kalau semua sudah ditentukan? Untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita beramal kalau semua sudah? Akal nggak nyampe. Tapi banyak orang menolak takdir, walaupun kadang-kadang nampaknya gimana bagus. Bahkan jangan-jangan termasuk kita semua. Kenapa kayak gini ya Allah? Aku udah gini kayak gini. Kadang-kadang kita udah berusaha baik, hasilnya nggak baik. Berusaha benar, hasilnya tidak sesuai dengan. Ya gimana? Padahal kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah ikut aturan, sudah ini, nggak sesuai dengan hasilnya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 masih oke. 1 tambah 1 sama dengan 5 masih oke. 1 tambah 1 sama dengan 10 masih. Alhamdulillah. Ini 1 tambah 1 minus 10 coba gimana?
Kalau lebih, alhamdulillah. Ini kurang. Dalam kampanye, wih, penuhnya di medsos, wih, dahsyatnya. Orangnya soleh, orangnya baik. Di sana kita bandingkan, banyaklah, head to head banyak. Kalahnya lah, pasangan yang lah, semuanya kan. Kalah. Udah berdoa, kurang banyak apa orang berdoa, kurang militan apa pendukungnya. Ya kalau kita bandingkan antara soleh baik, lebih banyak yang soleh di sini. Di sana ada juga yang soleh, tapi lebih banyak yang di sini. Yang lebih ikhlas lebih banyak yang di sini. Dari malam sudah datang ke JIS itu tanpa dibayar dengan sendiri. Jalan kaki kilometeran. Anak istri saya jalan Pak 5 kilometer karena saya naik ojek karena harus bersama Pak Amin waktu itu. Akhirnya istri gak dapat jalan mereka 5 kilometer. Anak istri dari begitu. Semua berjuang dengan penuh keikhlasan. Kalah, ya walaupun kalahnya belum takdirnya belum turun, tapi kita anggaplah tetap harus optimis. Kita nggak tahu ujungnya ini. Kok bisa gitu? Di luar apa namanya? Di luar ekspektasi, di luar nalar, di luar ini. Banyak orang udah geram-geram, banyak apa? Begitulah. Kok bisa gitu? Wah banyak yang kok kayak gitu. Anak saya begitu. Pak kok gitu sih Allah Pak? Gak apa-apa lah anak-anak ya. Anak-anak masih cetek lah ilmunya. Itu jangankan anak, jangan kita pun gitu juga. Yang udah senior ini. Betul. Betul atau betul? Bahkan pada hilang aja jangan-jangan gara-gara itu. Ya, acara kebetulan banget sesuai dengan ini gitu. Nah, kita prasangka baik. Nggak nyampe akal bisa Pak. Nah itulah takdir. Itulah takdir. Ya. Makanya beriman pada takdir, iman yang paling berat. Karena tidak masuk akal. Hatta orang beriman pun nggak masuk akalnya. Kita balik, kita review. Mana lebih berat? Ujian kita sekarang ini dengan ujian orang Palestina. Mana lebih berat Pak? Kok dibiarin Allah juga itu? Kok dibiarkan Allah Israel membunuh sekarang lebih dari 12.000? Belum ada tanda-tanda kemenangan. Dibiarkan orang saling berkumpul semua. Kenapa Allah gak ikut campur? Emang dari mana kita tahu Allah gak ikut campur? Kenapa Allah biarkan kejahatan terjadi? Kenapa Allah biarkan kecurangan terjadi? Kenapa Allah biarkan ketidakadilan terjadi? Kenapa Allah biarkan kekafiran terjadi, kemaksiatan terjadi? Kan sering pertanyaan itu muncul. Gak adil dong Tuhan kalau gitu. Sering gitu mencat Tuhan seperti itu. Itu kita pasti ngobrol. Sekarang balik lagi. Jadi kan saya dari awal saya bilang belajar takdir itu kuncinya 3. 1, ya, 1 beriman kepada takdir itu kuncinya 3. 1, kerjakan tugas kita. Urusan kita mengerjakan tugas kita. Urusan Allah mengerjakan tugasnya. Bagi-bagi tugas kita. Apa tugas kita? Kau kerjakan perintah, kau tinggalkan larangan. Itu tugas. Tugas kita apa? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Itu tugas kita. Apa yang diperintahkan Allah kau kerjakan. Terserah kau sampai logikanya atau nggak nyampe logikamu kau kerjakan. Apapun yang dilarang kau tinggalkan. Itu tugas kita Pak.
Tugas kita ibadah, konteksnya taat dalam konteksnya. Disuruh sholat. Walaupun mungkin kita belum tahu hikmahnya, tapi sekarang sudah tahu seperti apa hikmah. Suruh puasa. Suruh kerjakan kebaikan. Suruh berbuat adil. Suruh coblos yang benar, pilih yang benar. Itu perintahnya, ikut aturan, begitu perintahnya. Aturan maksudnya apa? Tinggalkan larangan. Mana yang buruk-buruk tinggalkan, mana yang haram-haram tinggalkan. Itu perintah, itu larangannya. Kerjakan, itu tugas kita. Urusan takdir seperti apa, bagaimana prosesnya, seperti apa jadinya, itu urusan siapa? None of our business. Bukan urusan kita. Emang gak nyampe akal kita ya? Makanya sudah, itu urusan memang gak nyampe Pak. Dijelaskan itu gak nyampe, akal kita sangat terbatas. Nanti di hari akhirat udah jumpa Allah, nah kau tanya lah. Ya, udah jumpa Allah, tanya, udah. Karena apa? Yang dihisab itu siapa? Kita. Lihat dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 23 Allah mengatakan la yus'aluna amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak dihisab perbuatannya, tidak ditanya perbuatan. Yang dihisab itu siapa? Yang dihisab siapa, Pak? Kita manusia. Wa hum yus'alun, kalian yang ditanya atas perbuatan kalian. Jadi tugas kita apa, Pak? Sami'na. Apa perintah? Kerjakan. Urusan bagaimana takdir turun, seperti apa Allah menurunkannya, bagaimana hasil ketetapannya, bukan urusan. Berharap boleh, berdoa juga nggak apa-apa karena perintahnya disuruh doa. Kau doa kata Allah kan gitu. Terserah bagaimana nanti hasilnya, bukan urusan kamu. Ud'uni, berdoalah kamu. Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Cuma bagaimana Allah mengabulkan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena dibilang Allah mengabulkan itu macam-macam. Yang mana dikabulkan itu bukan sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi berdoa pun disuruh, beramal soleh disuruh, meninggalkan pun itu sudah, kerjakan itu. Urusan bagaimana takdir? Urusan siapa? Urusan apa? Paham ini? Ini cara memahami takdir yang pertama. Ini jurusnya. Yang kedua, segala ketentuan Allah itu pasti terbaik, pasti banyak hikmah. Karena apa yang Allah ciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya penuh hikmah. Hatta kejahatan itu sendiri punya hikmah, Pak. Hatta kejahatan itu sendiri banyak hikmahnya. Yuk, Allah ciptakan setan tuh bandit atau apa, Pak? Lebih bandit kan? Tapi kenapa Allah ciptakan setan itu? Tetap ada. Kalau tak ada setan, Pak, tak masuk surga kita, Pak. Justru karena ada setan lah, maka ada pahala dan surga. Ya kalau tak ada setan, ya kan nggak ada perjuangannya amal soleh. Ya kalau nggak ada perjuangan berapa nilainya? Gimana kita masuk surga kalau nggak ada nilainya atau nilainya sedikit? Surga nilainya 1000 lah, kita anggap sederhana, enggak terlihat 1000. Nah kalau gara-gara nggak ada setan, amal kita yang nggak ada perjuangannya ya dapatnya maksimal cuma 10, karena nggak ada perjuangannya. Gimana kita masuk surga? Gara-gara ada setan jadi tambah berat, gara-gara berat jadi nilainya makin tinggi. Jadi ada hikmahnya nggak setan Allah ciptakan? Ada hikmahnya nggak? Jadi hikmah itu bukan hanya urusan kita, ini urusannya alam semesta. Allah ciptakan babi. Maaf. Kenapa Allah ciptakan babi terus dilarang pula? Diciptakan setan disuruh jauhi.
diciptakan babi, diharapkan. Logikanya. Ustaz, kenapa sih yang diciptakan nggak boleh dimakan? Kita balik. Emangnya semua yang diciptakan Tuhan boleh kau makan? Emangnya semua ciptaan Allah boleh kita makan, Mak? Makan tuh tembok, itu kan ciptaan Allah juga tuh. Tembok kan kenapa harus babi? Kok berperhitungnya? Tembok kan ciptaan Allah juga, makan tuh. Kalau memang semua yang diciptakan harus bisa kau makan. Atau terlalu jauh lah kalau gitu. Nah kan makhluk-makhluk Allah yang lain tuh. Di laut banyak tuh, kok kipas aja semua tuh kan. Makanya disuruh makan tuh apa? Halalan thayyiban. Ada hikmah yang Allah ciptakan, kita nggak tahu hikmah babi yang Allah ciptakan. Mungkin fungsinya bukan untuk dimakan, fungsinya untuk keseimbangan alam mungkin. Jadi diciptakan bukan untuk dimakan, termasuk bisa jadi babi itu untuk ujian bagi kau, kita bilang kan gitu. Pala juga kita kan, geram-geram juga semua orang kayak gini. Jadi tidak semua yang diciptakan. Jadi semua Allah ciptakan. Hatta sampai Allah menciptakan kejahatan itu. Semua perbuatan kan Allah ciptakan. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Itu yang harus kita yakin. Apa ciptakan? Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada yang sia-sia, semua kau ciptakan. Semua penuh hikmah. Semua ada manfaatnya, hatta kejahatan itu sendiri. Neraka Allah ciptakan. Untuk apa Allah ciptakan neraka? Kan gak bagus itu. Kenapa neraka diciptakan? Kalau tak ada neraka, payah juga kita masuk surga, Pak. Betul. Kalau seandainya neraka tak ada, bisa kita nggak apa-apanya, nggak ada neraka. Aku berzina aja, aku mencuri aja aku. Ya, nggak ada neraka ini kok. Paling juga semuanya masuk surga, ya aku nggak usah tinggi-tinggi amat lah. Aku di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting aku masuk surga. Udah aku berzina aja, aku membunuh aja, aku gitu aja kita. Betul. Justru ada neraka jadi nggak takut kita. Kita tercegah dari perbuatan-perbuatan yang nggak bagus. Semua yang Allah ciptakan penuh hikmah, karena Allah Maha Hakim, Alimun, Hakimun. Bukan hanya Dia berilmu, tapi Dia juga Hakim, Maha Bijaksana. Jadi itu keyakinan kita. Jadi apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, dan Dia termasuk. Ya kenapa Allah kecurangan dibiarkan? Ya ada hikmahnya, kita nggak tahu. Kenapa Israel dibiarkan semua? Dia membunuh itu. Kenapa nggak Allah cegah? Itu yang kedua. Ya, jadi memahami takdir. Yang kedua adalah apa? Semua yang Allah ciptakan pasti banyak hikmahnya. Kita tahu ataupun kita tidak tahu. Cuman saya hanya berdoa aja. Kalau bisa ya Allah, apa sih hikmahnya kita kalahin itu? Kalau bisa cepet-cepet deh gitu loh, ya kan? Biar kita bisa bilang apa gue kate kan gitu. Ya kalau minta itu kan bukan kita gak beriman, pengen ya kayak seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, kata Allah. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, coba nampakkan sama aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu. Kaifa tuhyil mauta. Bagaimana kau menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min, kata Allah. Wahai Ibrahim, awalam tu'min, enggak beriman kau sama aku sampai kau minta bagaimana aku menghidupkan. Gak percaya kau, aku bisa bikin hidup yang mati, bisa hidup lagi. Bagaimana? Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan, bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan gak percaya Allah, biar tambah yakin aku, biar tenang hatiku, kan gitu.
ya Allah, apa sih hikmahnya kita kalah gini? Kalau bisa nampakkan lah ya Allah. Maksudnya ya jangan lama-lama lah. Karena hikmah itu Pak bisa saja di akhirat nanti hikmah itu. Bisa saja. Kalau bisa jangan di akhirat lah kan, jauh kali. Kalau bisa ya masih kita hidup inilah. Ya kan? Biar apa bisa kita bilang? Apa gue kate kan gitu. Gue bilang apa? Itu yang kedua. Ya, semua. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga tentang takdir ini, takdir itu ujian. Hidup ini ujian. Semua ujian. Ya karena ujian ya sudah, kau tugas kita apa? Ya namanya ujian. Apa tugas kita terhadap ujian? Kalau enak, sesuai harapan, kau bersyukur. Kalau tak enak, kau sabar. Kan kemarin saya bilang Pak, ujian kan ada 4 ya. Ujian perintah, ujian enak, tak enak, ujian perintah, cuma 4 ya, ujian cuma 4 Pak. Hadapi karena ujian. Kalau kamu hadapi yang gak enak, kau sabar. Jadi perintahnya, karena hidup ujian, kau sabar. Begitu kau tak dapat tak enak, kau sabar. Begitu tidak sesuai harapanmu, kau sabar. Begitu kau dapat yang enak, kau bersyukur. Kan yang namanya takdir kan cuma ada 2, enak tak enak. Bersyukur. Nah sekarang kejadian ini enak gak enak nih? Enak gak enak? Sabar. Bagi orang sana enak gak enak? Ya kau syukur. Ujian juga, cukup jangan bersyukur kadang-kadang. Ya kita bilang itu ujian, lu pikir kalau ujian kita bahas tuh khusus yang ketiga itu nanti. Jadi tugas kita karena ujian ya sudah pantas saja ya kan. Nah karena hidup ujian, ya yang namanya ujian ya kejahatan ya Allah biarkan dong. Karena ujian bagi semuanya. Pak, kejahatan itu bukan hanya ujian bagi yang mengerjakannya, bukan hanya bagi yang dizalimi, tapi bagi yang menzalimi, bagi yang nengok, bagi yang ada di situ, bagi kekuasaan itu semua ujian. Kita bilang gitu. Kecurangan ini ujian bagi siapa? Ujian bagi kita. Ya jelas. Yang kena. Tapi ujian bagi mereka yang mengerjakan. Ujian bagi orang yang termasuk yang golput ujian. Kepingin golput boleh. Kau lari dari tanggung jawab. Agak tahu juga ujian. Tanya nanti semua itu. Kenapa kau golput? Kan bisa pertanyaan gitu. Kenapa golput? Gara-gara kau golput. Kan golput itu Pak, pada prinsipnya golput itu artinya apa? Berpihak kepada yang menang. Itu arti golput. Bukan bilang gak milih, dia berpihak golput itu, tapi berpihak kepada gambling juga dia. Iya kalau yang menang yang baik, apa dia? Kalau yang menang yang salah, kena juga kau, karena kau berpihak pada yang menang. Terserah yang menangnya yang baik atau yang buruk. Jadi jangan bilang golput itu nggak milih, karena prinsipnya apa? Ya kan sederhana kan? Yang menang 1000, yang kalah 900 atau 700, yang golput 500. Ini logikanya nih. Yang menang berapa? 1000. Yang kalah berapa? 700. Yang golput 500. Oke. Kalau dia nggak golput 500 ini ditambah ke 700, yang menang siapa? Kan yang kalah. Harusnya kalau dia nggak golput. Gara-gara dia golput, maka dia membiarkan yang 1000 ini menang. Jadi prinsipnya golput itu berpihak kepada yang menang. Iya kalau yang menang yang baik, berarti gambling tetap dia. Tetap kena hisab sama Allah. Ya cuman pahalanya separuh kalau dia baik, kebetulan kejadian baik. Beda dengan yang milih yang baik, pahalanya full. Tapi kalau kejadian buruk ya Pak, ya dosanya separuh juga kan gitu. Lumayan lah separuh.
Balik kita pada tadi. Kenapa Allah biarkan, Pak? Karena hidup adalah ujian. Takdir itu ujian. Takdir itu ujian. Ujian bagi kita. Kenapa Allah biarkan kejahatan itu ya? Karena ujian. Kan saya bilang kemarin ya, Pak. Ada guru ngasih ujian sama muridnya. Pas lagi muridnya ngerjakan ujian, tahu nggak dia muridnya salah jawabnya? Tahu nggak, Pak, kalau dia salah? Tiba-tiba 2 tambah 2 dia bikin 22. Ilmu KPU kan kayak gitu. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 22. Kan sampai ada anekdot tuh, Pak ya. Gimana matematikmu? Mau jadi apa kok nanti? Masa 1 tambah 1 sama tambah 1 tambah 2, 3, 1, 2, 3 5 tambah 7 tambah 8, 5, 7, 8. Mau jadi apa kok? Matematik nggak pandai? Mau jadi anggota KPU, Pak, katanya. Terus kan sarkastik. Ya itu sarkastik. Apa sarkastik? Kasar sebenarnya. Itu ungkapan yang kasar, sangat kasar. Tahu dia salah guru tuh. Kok kayak gini? Pertanyaannya, guru betulin nggak jawabannya? Dia betul nggak sama guru jawabannya? Kenapa nggak dibetulin? Kenapa nggak dibetulin? Ujian. Ya sama. Allah biarkan kejahatan itu terjadi. Allah biarkan Israel bantai terus. Ujian bagi mereka yang dibantai. Ujian bagi yang membantai Israel. Ujian bagi kita yang nengok-nengok aja. Ujian bagi orang Arab yang ada di situ. Ujian semuanya, ujian bagi orang Eropa. Ujian semua kena uji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kena zalimi ujiannya bersabar. Yang menzalimi ujiannya kenapa kerjakan? Yang kita nengok kenapa kita biarkan? Ujian semuanya. Paham? Karena ujian, ya sudah semuanya ada tanggung jawab, semuanya akan itulah takdir, Pak. Ya sudah, suruhnya perintah gitu. Gimana? Takdir kayak gitu. Ya sama gini, Pak. Ada orang bikin ujian, ini ya, sedikit baik aja baru ujian. Ada seorang anak atau kita lah dikasih ujiannya nggak dikerjakannya. Asik mikir gimana cara dosen bikin ujian ini. Kok kayak gini soalnya? Sibuk mikirin dosen bagaimana bikin soal. Sibuk, kenapa bisa gitu? Gimana? Akhirnya waktu habis, jawaban gak dia bikin. Soalnya, pertanyaannya, dia tidak lulus gara-gara dosennya bikin soal, atau dia tidak lulus gara-gara dia tidak mengerjakan soal? Gara-gara apa? Sama. Kita manusia. Sibuk mikir Tuhan bagaimana bikin takdir, sibuk bagaimana Tuhan menentukan takdir, kok dia sendiri tidak mengerjakan tugasnya. Sholat dia enggak, yang haram dia kerjakan. Sibuk mikir kenapa Tuhan bikin kayak gini. Yang dihisap siapa tadi? Pertanyaannya, lihat surat Al-Anbiya 21-23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'al. Allah tidak dihisab atas perbuatannya. Yang dihisab siapa? Kita, karena kita makhluk, kita hamba. Bisa dipahami? Jadi cara memahami gimana? Takdir tadi satu, kerjakan yang menjadi tugas kita. Apa perintahnya kerjakan? Disuruh berdoa, kok berdoa. Udah pasti kau dapat pahala, kok ikhlas. Disuruh ibadah, kok ibadah. Urusan ujungnya nanti bukan urusanmu, itu urusan Allah tuh. Kira-kira Ustaz, saya nanti masuk surga atau enggak? Kalau saya udah tentukan di neraka, ngapain saya? Itu bukan urusan kau, itu urusan Allah. Ayo kau pikirkan ini. Jadi urusan takdir, bagaimananya, seperti apanya, bagaimana prosesnya, itu urusan Allah. Urusan kita apa? Perintahnya kerjakan. Disuruh ibadah, kau ibadah. Disuruh berdoa, kau berdoa. Disuruh berharap, nggak apa-apa kau berharap. Disuruh kau mengerjakan yang baik. Disuruh kau meninggalkan yang buruk, sudah. Itu urusan kita. Dan kita dihisab terhadap urusan kita. Urusan Allah dan dia. Kedua apa? Semua yang Allah tetapkan
pasti yang terbaik. Pasti banyak hikmahnya. Apakah di dunia ataukah akhirat? Hikmahnya ada setan ketahuan di dunia nggak tahu kita apa. Hikmahnya dari akhirat. Oh, gara-gara setan gue bisa masuk nerakanya, tempatnya tinggi banget kan gitu. Walaupun gara-gara setan banyak juga orang masuk neraka kan. Ya salah kau, udah dikasih tahu. Innahu lakum aduwwun mubin. Udah jelas dia musuh yang nyata, kok kolaborasi sama dia? Ya salah kamu lah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hidup ini ujian. Yang kalah ujian, yang menang ujian. Yang curang, dia dihisab perbuatannya. Apa nggak pernah apa? Nggak pernah luput dari perbuatan itu. Kita yang nengok-nengok ujian, KPU-nya ujian, polisinya ujian, tentaranya, presidennya ujian, Pak. MK-nya ujian, semuanya ujian. So jadi kenapa kau merasa kau aja yang diuji? Kan merasa seolah kita yang diuji. Udah diuji loh. Yang mendengar cara nggak benar itu juga diuji, semuanya diuji sudah. Karena sama-sama ujian ya sudah. Ujian kau apa? Karena tak enak kau sabar. Nah bagi yang pelaku-pelaku itu ujiannya apa? Hati-hati kau akan dihisab. Tobat. Kalau tidak mau kena hisab yang berat. Ini yang pertama. Bisa dipahami? Bisa dipahami? So, ada masalah nggak kalau gitu? Ada. Yang penting ikhlas. Makanya ikhlas, dapat pahala asik. Berapapun uang yang dikeluarkan, berapapun capek, termasuk pegalnya dihitung sama Allah. Makin pegal, kan asik Pak, kan enak, adil Allah itu. Yang kedua. Oke, masuk kita yang terakhir. Ya, ini sesuatu yang diizinkan Allah terjadi. Ini kata takdir, belum tentu diridhoi. Ini penting catatan terhadap takdir juga sebenarnya. Apa saja? Sesuatu yang diciptakan Allah, sesuatu yang Allah biarkan terjadi, itu kehendak Allah atau itu diizinkan Allah, tapi belum tentu diridhoi. Ini catatan pelajaran kita pada hari ini. Jadi apa? Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang diciptakan Allah, apapun bentuknya, ya. Pertama tadi sudah saya yang dalam ada hikmah, tapi ini dalam konteks yang lain. Apa? Sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah, itu ketentuan Allah, termasuk tadi itu ciptaan Allah, itu atas izin Allah, tapi belum tentu diri itu. Jadi suatu kejadian, Pak, kita melihat dua ini. Kejadian ini diizinkan, tidak diridhoi. Tapi kejadian lain diizinkan dan diridhoi. Kita orang beriman pilih yang mana? Pilih yang mana? Diizinkan Allah dan Allah. Pak, maling itu berhasil malingnya atas izin siapa? Maling itu berhasil malingnya atas izin siapa? Kalau nggak itu nggak bisa, Pak. Orang-orang zalim, pembantai-pembantai yang di Israel sana diizinkan Allah. Emang kalau Allah izinkan terjadi? Tidak. Allah izinkan. Tadi ya, ada hikmahnya dan ada ujian, itu bab yang lain. Sudah. Nah, ini bab ini lagi. Diizinkan, tapi belum tentu Allah ridhoi. Kejahatan Allah izinkan terjadi. Kezaliman Allah izinkan terjadi. Kecurangan Allah izinkan terjadi. Semua Allah izinkan terjadi. Tapi apa? Allah tidak ridhoi. Kenapa? Karena nggak benar. Nah, kita orang beriman maunya apa? Diizinkan dan diridhoi. Itu kita mau.
sesuatu yang Allah nggak ridho itu apa? Orang kita bakal mati kok. Nggak mau kita. Makanya kalau disuruh cari rezeki, kita cari rezeki yang halal. Kenapa? Kita mau. Makanya yang saya bilang dulu, ikhlas itu konsekuensinya harus apa? Di samping ikhlas dalam apa? Harus sesuai dengan aturan Allah biar dapat pahala. Ikhlas doang, nggak bisa. Kalau kau ikhlas harus sesuai dengan aturan Allah, harus sesuai dengan petunjuk Allah. Baru betul. Nyolong ikhlas mungkin nggak? Nyolong ikhlas mungkin nggak? Nggak bisa. Saya nyolongnya ikhlas Ustaz, nggak ada gitu ceritanya. Pakai Bismillah lagi nggak bisa. Bagaimana mungkin Allah ridho perbuatan yang Allah larang, nggak mungkin. Loh kok diizinkan Allah? Ya Allah Maha Kuasa, ya Allah izinkan, yang begitu ketentuannya. Yang batil pun Allah izinkan terjadi. Tapi Allah tidak ridho. Jadi maling berhasil malingnya atas izin Allah. Kekafiran terjadi atas izin Allah. Kezaliman terjadi atas izin Allah. Semua yang batil-batil terjadi, kalau itu terjadi atas izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Bagi kita orang beriman, karena kita ikhlas, kita mau semua. Kan namanya mencari ridho. Berarti apa? Jalannya pun kita ingin jalan-jalan yang diridhoi Allah. Ngapain menang Pak? Makanya sekarang orang bilang, sekarang Ustaz kalau nggak nyogok, kalau nggak nyuap, nggak bisa jadi anggota dewan. Kalau kita nggak nyiram, ikut nyiram nggak bisa. Bukan itu yang kita cari. Yang bisa Allah kau perintahnya apa? Kau berbuat baik. Masuk politik untuk kau ingin perbaiki negeri. Itu niat. Jalannya, jalan yang benar. Ternyata nggak jadi, ya karena masalah. Kita maunya apa tadi? Toh udah sampai amal kita, toh sudah dapat pahala kita, sudah ridho Allah, nggak mau kita. Akhirnya niatnya bagus, ingin memperbaiki memperbaiki negeri, caranya dengan menyuap, caranya dengan curang, caranya dengan menipu dapat. Tapi Allah nggak ridho. Itu apa? Nah ini Pak. Jadi kemarin nyoblos yang mana? Yang baik kan? Sudah dapat pahalanya. Ternyata kalah. Jadi karena mereka curang, aku harus curang juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Mereka boleh ya karena mereka mau, ya sudah, itu urusan mereka. Kita no. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Termasuk jangan jelek-jelekin orang. Pasangan doan jadi, jangan ngapain. Kalau perbuatannya sebagai bentuk publik boleh kita kritik, boleh kita buka aibnya, tapi kalau pribadinya nggak boleh. Tapi dia nyerang pasangan kita, itu urusan mereka. Kecurangannya silahkan dibongkar, tapi jangan serang pribadi. Paham? Jangan kita serang pribadi. Apalagi sampai, udah pasti masuk neraka, jangan. Urusan neraka urusan siapa? Kita nggak tahu tengah jalan mereka bertobat, doakan dia dapat hidayah. Nggak tahu. Jangan mengatakan orang-orang berbuat zalim itu pasti akan masuk neraka, belum tahu. Apalagi sampai kita doakan yang buruk, jangan. Ya Allah azab, jangan. Jangan, karena kita nggak tahu. Tiba-tiba Allah beri hidayah, dan Allah udah berhidayah. Paham ya? Jadi apa yang ini? Allah mengizinkan terjadinya kejahatan apa? Izinkan. Tapi kalau kita carinya apa? Diizinkan dan makanya niatnya benar, jalannya pun benar. Karena tujuannya benar, karena kita pengen diridhoi Allah. Sudah santai saja, pahalanya sudah dapat. Ini yang bikin kita tenang. Bisnis ikut jalan ya. Ustaz, sekarang kalau bisnis nggak pakai riba nggak bisa, aku nggak mau riba. Kan banyak sekarang gitu. Kalau nggak riba nggak bisa katanya. No. Karena kita mau cari ridho. Nggak pakai riba ternyata nggak untung, nggak apa-apa. Ternyata rugi pun nggak ada masalah. Karena kita cari ridho. Nanti ada jalan kita kan. Makanya saya bilang kemarin, rezeki itu yang kita cari bukan rezeki adil, tapi rezeki karena rahimnya kan. Rahimnya banyak sekali kalau
jalan. Min haitsula ya nasib. Kita nggak tahu apa hikmah di balik itu semua. Cuman pengennya kalau bisa cepat lah ya Allah. Biar tenang hati ini. Apa gue kate rasain lo, gitu. Tapi itu kan maunya kita. Ya serahin sama Allah. Ya berdoa boleh, juga berharap boleh. Yang jangan maksain. Karena kita nggak tahu kebaikan dari segala sesuatu. Paham ya? Bisa dipahami? Aman? Sedih lagi? Galau lagi? Asik. Itu enak jadi orang beriman. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada stres dan galau. Ya kecewa dikit biasa, namanya juga manusia. Ustadz juga, tapi jangan larut dalam. Sudah kita buang pelan-pelan, insyaallah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kasih pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Sudah 3 jam ya. Saya ladeni, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pak Ustadz, ini kemarin itu pencoblosan itu seperti pemain. Apa? Seperti pemain, jadi pemain itu jarang berkelahi, tetapi yang berkelahi adalah penonton. Pemain apa maksudnya? Ya seperti kalau bola itu kan yang berkelahi bukan di dalam lapangan, tetapi yang di luar penonton. Ini termasuk bagi penonton. Masalahnya bukan masalah ikhlas, Pak Ustadz. Kami tak memilihnya ikhlas. Tapi bagaimana kita memilihkan ikhlas ini dengan nahi mungkarnya? Karena di sini sepertinya ada mungkar gitu. Apakah kita juga ikhlas terhadap itu? Itu yang berat bagi kami itu termasuk. Kalau anda kata bertanding dengan sepak bola yang benar, nggak ada masalah. Ini sepak bola belum disepak, pemenangnya sudah ada. Nah ini gimana kita menyikapi? Agak berat bagi kami penonton. Ya termasuk kalau ada kemungkaran ya cegah, kasih, nggak ada masalah. Itu bagian perintah juga, nggak ada masalah. Tapi jangan lagi-lagi menggugat takdir. Paham nggak? Sudah, lawan nggak apa-apa. Ungkap kecurangannya, sampaikan kecurangan dengan cara-cara yang benar. Dengan jangan cara yang nggak benar ya memang tadi. Sampaikan saja. Kita berjuang kan belum selesai. Terus saja berjuang, sampaikan. Cuman yang tadi jangan sampai gara-gara orang berbuat curang kita melawannya dengan cara-cara yang curang juga, nggak boleh. Paham ya? Nggak apa-apa. Nahi mungkar itu kan perintah Allah. Kalau melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran, kau cegah dengan tangan. Nggak mampu, kau cegah dengan mulut. Jangan, gini. Ribut di medsos, ini ada curang. Nggak apa-apa, silakan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Jangan mengungkapkan aib orang. Ya, itu dia dasar Pak, ya nggak boleh. Dia itu pelanggar HAM, nggak boleh. Itu urusan masa lalu dia. Yang kita hantam itu adalah urusan kecurangan. Jangan sangkut pautkan dengan hal-hal yang lain. Jadi berdosa kita nanti, pahalanya belum tentu, dosanya dapat. Pengen niatnya baik, malah bukan dapat pahala, bukan dapat ridho Allah, tapi malah murkanya. Kenapa? Kita mengerjakan sesuatu yang dilarang yang lain. Paham ya? Jadi silakan, lihat kemungkaran cegah. Nggak bisa dengan mulut, menolak dengan hati. Ada juga orang yang nggak bisa, aku tolak, aku kan. Ya sudah. Itu bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi. Nggak ada masalah. Terus dengan cara-cara yang kita sampaikan. Bukan berarti kita harus nyerah, nggak boleh. Nyerah itu nggak boleh. Ya, pasrah namanya. Selagi masih tetap berbuat apapun terus. Tapi once sudah ditentukan, once sudah berusaha, ternyata sudah hasilnya sudah selesai. Bukan urusan. Itu yang bikin kita menjadi tenang. Ya, nggak ada masalah. Mainkan. Cuma jangan gara-gara kita berantem. Ya, nggak boleh. Jangan gara-gara kita berantem. Ya, cekcok mulut boleh. Oke, bagus pertanyaan. Ada lagi? Jangan malu-malu nanya Pak, silakan. Mumpung ada waktu nih. Atau sudah cukup jelas? Clean and clear. Pak Hermano, cukup? Ibu-ibu mana? Kok habis ibu-ibu ini? Mati lampu. Nggak sore ibu dengan cerita-cerita politik rupanya. Ya, kalau tidak ada, mari kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita ini dari kerusakan, dari kekacauan dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan yang kita ini yang tidak sesuai harapan diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk menyampaikan kebenaran, diberi kekuatan untuk melawan kezaliman. Bagi orang yang zalim kita doakan mudah-mudahan sadar,
mudah-mudahan bertobat, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan mereka sadar akan kesalahannya dan mau perbaiki diri. Dan kalau gini kan insya Allah enak semuanya. Yang salah terus bertobat masuk surga, yang dizalimi bersabar juga masuk surga. Semuanya masuk surga. Kenapa Ustaz? Saya maunya saya aja, dia jangan, nggak bisa. Jangan batasi rahmat Allah SWT. Saya kira demikian. Itu dengan alhamdulillah. Amin dan doa untuk majelis. Subhanallah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.